bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Selanjutnya pemirsa, pada hari Senin kemarin ya, 16 Desember 2024, ini ada video yang berseliweran di media sosial, di mana video tersebut ini menampakkan seorang gajah yang hanyut terbawa arus sungai meluap di Gianyar, Bali. Nah, viral di media sosial ini, kalau kita lihat gajah tersebut ternyata milik dari Bali Zoo. Wah, dan setelah dilakukan ya, memang ini dari beberapa sumber juga disertakan bahwa proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena ya tadi dengan bobot gajah yang cukup besar, kemudian juga dari peralatan yang ada serta arus sungai yang cukup besar. Nah, ini akhirnya menjadi perbincangan tentunya serta menjadi evaluasi ini ya yang diberikan oleh Bali Zoo. Nah, dari BKSDA Bali ya, ini bakal mengevaluasi SOP keselamatan dan juga mitigasi resiko terhadap kegiatan sosialisasi satwa di Kebun Binatang Bali Zoo Kabupaten Gianyar, Bali. Nah, ini ternyata gajah tersebut bernama Molly, berusia 45 tahun yang kronologinya ya kalau kita baca dari beberapa sumber ini sedang menyeberangi dan sedang ada di sebuah sungai seperti itu. Dan ya ternyata ini hanyut terbawa arus seperti itu. Atas dasar berita ini juga nih pemirsa, ini dari pihak Bali Zoo menyatakan siap untuk mengikuti evaluasi internal tersebut. Dan juga insiden yang ini ya pemirsa, ini terkait dengan hanyutnya gajah yang ada di Kebun Binatang Bali Zoo ya. Insiden bermula ketika Molly dan juga gajah lainnya bernama Fiorentina bersama mahotnya atau pawang gajah ini selesai melakukan kegiatan aktivitas menjelajahi lingkungan sekitar. Namun ya saat menyeberangi sungai, pawang yang berada di dekat masing-masing tersebut ya ini tadinya tenang namun mendadak deras seperti itu, sehingga ini menyebabkan debit air sungai naik serta aliran arus sungai ikut menguat. Dalam situasi ini Molly kehilangan keseimbangan dan terseret arus. Namun gajah satunya lagi yang bernama Fiorentina ini berhasil menyeberang seperti itu. Nah, setelah memang dilakukan berbagai proses evakuasi yang dilakukan oleh Kebun Binatang Bali Zoo serta pihak-pihak lainnya, akhirnya Molly berhasil ditemukan setelah 15 jam pencarian, di mana ini ditemukan pada hari Selasa 17 Desember pemirsa, mohon maaf, pada pukul 6.30 waktu setempat, dan ini ditemukan sekitar 2 sampai 3 km dari lokasi tempatnya tergelincir. Nah, ini Molly akhirnya juga dievakuasi dengan rantai berat dan selang pemadam kebakaran untuk mengangkat berat badannya yang mencapai 2,5 ton. Wah, nah ini juga menjadi evaluasi juga ya, bukan hanya untuk Kebun Binatang Bali Zoo, namun juga kebun binatang di tiap-tiap daerahnya. Ada banyak sekali SOP yang harus dibenahi dan juga harus ditaati. Ya salah satunya ya tadi namanya juga binatang liar gitu kan, yang ada di penangkaran. Harapannya memang pawang-pawangnya ini turut memberikan atensi dan juga memperhatikan keselamatannya. Karena rasanya sayang sekali kalau semisal di penangkaran akhirnya memang ini tidak diberikan salah satunya tadi ya pemirsa keselamatan dan juga kenyamanan. Ya sayang rasanya kalau semisal harus ada di situ ya biarkan saja, harusnya tidak usah ditangkar dan dibiarkan di alam bebas. Namun kalau semisal memang dengan tujuan untuk menjaga, tentunya ada banyak sekali antisipasi yang dapat dilakukan. Nah, selanjutnya pemirsa dari Bali, kita akan berbincang soal berita yang ada di Ciputat, Tangerang Selatan.
Suasana duka menyelimuti Kampung Poncol Cirende Ciputat Timur, Tangerang Selatan karena setelah satu keluarga ditemukan tewas di rumah mereka pada hari Minggu 15 Agustus 2024. Nah, pada hari Minggu, satu keluarga ini ditemukan tewas di kediaman mereka. Keluarga tersebut terdiri dari seorang suami yang berinisial AF berusia 31 tahun, istrinya YL berusia 28 tahun, dan anak-anak mereka AA yang masih berusia 3 tahun. Penemuan mereka dalam kondisi mengenaskan menimbulkan rasa duka mendalam bagi warga setempat. Nah, ini bagaimana kronologi ditemukannya? Saat itu memang keluarga yang ditemukan ini diduga dicurigai oleh tetangganya karena tidak melihat keluarga tersebut melakukan aktivitasnya sejak pagi. Nah, akhirnya salah satu tetangga ini melaporkan kejadian kepada pihak berwenang. Saat itu, polisi langsung datang dan juga melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian, memasang garis polisi di sekitar rumah dan kemudian juga memeriksa yang lainnya seperti itu. Akhirnya jasad ketiganya dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan untuk keperluan otopsi. Nah, ini usut punya usut pemirsa, setelah dilakukan penyidikan kemudian juga ditelusuri lah apa yang menyebabkan satu keluarga ini tewas, karena ini tewasnya yang satu kalau ayahnya memang gantung diri, kalau untuk istrinya serta anaknya ini dalam keadaan yang memang sudah tergeletak kaku seperti itu. Nah, dalam proses penyelidikan yang disampaikan oleh polisi, ini polisi menduga bahwa adanya faktor tekanan ekonomi yang mungkin dialami oleh keluarga tersebut. Terdapat indikasi bahwa AF ini terlilit hutang pinjaman online yang menjadi salah satu fokus penyelidikan yang dilakukan oleh polisi saat ini. Selain dugaan masalah finansial, ini juga terdapat indikasi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh AF kepada istrinya yaitu YL seperti ini. Nah, hal ini juga diungkapkan oleh kakak dari YL yang pernah menceritakan atau pernah diceritakan oleh YL bahwa suaminya ini kerap hampir melakukan kekerasan kepada dirinya seperti itu. Dan memang beberapa hari sebelum kejadian naas tersebut ada seperti itu pemirsa, ini kakak dari YL juga sempat menerima curhatan dari YL bahwa memang ini sedang terlilit hutang, dalam artian hutang pinjol pemirsa. Dan ya memang yang menjadi kekhawatirannya, katanya ini hutangnya dilakukan oleh suaminya namun menggunakan data dari YL seperti itu. Ya, kita tahu ya pemirsa bahwa memang di Indonesia ini darurat judul dan darurat pinjol. Ini menjadi bahan edukasi untuk kita semua. Tentunya kita harus tahu apapun yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Ya, mungkin kita tahu bahwa setiap orang memiliki kesulitan ekonomi, kesulitan finansial, tapi alangkah lebih baiknya jangan tergiur dengan melakukan judol, jangan tergiur juga dengan melakukan pinjol, karena ya tadi ya pemirsa itu kan salah satu hal juga yang akhirnya membuat kita kecanduan, dan tadi kalau belum bisa membayar akhirnya malah menjadi menumpuk. Nah, ini juga direspon oleh psikolog terkait dengan pemberitaan ini yang memang melibatkan satu keluarga yang akhirnya tewas karena faktor ekonomi. Ya, ini juga menjadi wawasan untuk kita pemirsa agar lebih hati-hati lagi, agar lebih bijak lagi. Ya, kalaupun ternyata mau menggunakan pinjol, boleh silahkan, tapi harus tahu konsekuensinya, membayar tepat waktu, kemudian juga kita jangan terlena seperti itu. Mentang-mentang bisa pinjam 50 juta atau mungkin sampai 100 juta, akhirnya kita meminjam saat itu untuk kebutuhan kita, tapi kita lupa bahwa hal itu atau uang tersebut ya harus dibalikan. Nah, akhirnya ketika kita mau ngembaliin atau membayar gitu ya, malah kita tidak punya uang, yang akhirnya kita malah terlilit hutang yang lain lagi. Nah, ini kan ibaratnya menjadi lingkaran setan yang tentunya bukan hanya berbahaya dan bukan hanya mengacaukan kehidupan kita saja, tapi mengacaukan hidup orang-orang yang kita sayangi. Kenapa? Karena biasanya kalau dipinjol ya ini pasti ada nomor ataupun pihak-pihak yang dapat dijadikan wali gitu kan ya. Nah, bayangkan ketika dijadikan pihak ataupun menjadi wali gitu ya, ketika itu tidak bisa dibayarkan malah kita yang dikejar-kejar, stres nggak tuh? Nah, maka dari itu harapannya semoga kita bisa lebih baik lagi ya dalam salah satunya memenuhi kebutuhan ekonomi kita, dan pemerintah juga harapannya besar sekali andilnya dalam bagaimana mensejahterakan masyarakat Indonesia. Nah, pemirsa, masih ada berita lain lagi, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru.
membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.